Yes or No Finance Edition. Gen Z mending nyewa daripada beli rumah. Kalau misalnya nyewa itu kan kita nggak punya asetnya ya. Jadi kita cuma ngeluarin uang expense buat nyewanya. Tapi kalau misalnya kita beli rumah itu kita dapat asetnya juga. Aku lumayan mirip-mirip sih sama Cleo. Kalau aku sih sebenarnya tergantung ya, karena Gen Z itu masih awal karir, jadi pendapatannya masih terbatas. Jadi kalau misal kita nyewa rumah dulu, bisa dipakai juga buat kegiatan lainnya. Gen Z memang sekarang itu pendapatannya nggak sebesar itu. Jadi di awal itu mending nyewa rumah. Yang kedua, semua orang harus invest di saham. Kalau aku no, karena investasi itu kan macamnya banyak ya. Terus juga profil resiko orang beda-beda. Ada yang bisa tahan resikonya tinggi, ada juga yang enggak. Saham kan lumayan naik turun ya, jadi kayak nggak semua orang bisa tahan sama naik turunnya itu. Kalau aku lebih pilih investasi saham karena itu asetnya lebih liquid ya dibandingkan kalau misalnya properti dan semacam. Memang aset saham itu lebih liquid. Terus kalau dari saham, khususnya kalau kita pilih-pilih saham yang bagus, kita dapat dividen. Yang ketiga, harus punya dana darurat sebelum investasi. Oke, aku ya. Saya juga merasakan pas masa SMA dan juga kuliah karena kita kan juga masih muda ya. Dan menurutku masih ada orang tua juga, jadi mulai-mulai aja lah. Nah kalau dari aku sendiri, karena memang benar kita generasi Z masih belum banyak tanggungannya, sehingga uang dari dana darurat better itu diinvestasikan aja. Tapi at least kita keseharian dengan kebutuhan semua itu masih bisa terpenuhi. Kalau aku yes, karena kita nggak pernah tahu masa depan itu bakal kayak gimana. Takutnya ntar misal kita nggak dapat uang lagi dari ortu, kondisi ekonomi itu susah-susahnya, better punya dana darurat dulu. Kalau aku mungkin lebih ke biasain habitnya juga, karena ini kan satu step yang penting banget. Kalau kita sebelum investasi kita harus punya dana darurat. Jadi kalau semisal ada apa-apa, investasi kita berkurang, masih ada dana yang masih kita bisa pakai buat sehari-hari. Yang keempat, anak muda harus lebih berani ambil resiko. Yes. Kalau dari aku sih, karena yang pertama belum ada tanggungan, jadi masih lebih bebas kan. Jatah buat gagal itu masih banyak. Jadi sebisa mungkin kejar dulu aset yang bisa ningkatin kekayaan berkali-kali lipat. Nanti kalau udah settle, udah berkeluarga kan pasti ada tanggungan. Jadi nggak bisa seagresif itu. Kalau kalian setuju dengan statement yang mana nih? Yuk di komen.